Kita berdoa, biar Yesus kami belajar berkat firman kami, agar kami bisa pintar. Amin. Amin. Baiklah, di sini Ibu terlebih dahulu mengabsen ya anak-anak. Ya Bu. Ella. Hadir Bu. Hadir. Verna. Hadir Bu. Hadir. Elizabeth. Hadir Bu. Hadir. David. Sakit dia Bu. Berarti yang nggak hadir si Devi adalah Sakit Bu. Oke, baiklah. Adapun materi kita hari ini yaitu pengamalan sila Pancasila. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi informasi terkait arti lambang negara Pancasila. Yang kedua, melalui diskusi nanti, peserta didik dapat menceritakan kembali informasi terkait arti lambang negara dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menceritakan gambar dan perilaku apa saja yang terdapat pada lambang negara Garuda Pancasila dengan benar. Oke, baiklah, sebelum kita masuk ke materi, di sini Ibu akan mengajak kalian untuk bernyanyi terlebih dahulu agar lebih semangat. Kita bernyanyi Garuda Pancasila. Oke, semuanya berdiri. Oke, kita mulai. Baiklah, di sini Ibu ingin bertanya, apakah yang kalian ketahui tentang Pancasila? Karena Pancasila sebagai dasar negara Bu. Pancasila sebagai dasar negara. Nah, apakah kita semua sudah mengetahui bunyi-bunyi dari Pancasila? Sudah Bu. Semuanya sudah mengetahui? Sudah Bu. Oke, baiklah. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Simbol-simbol Pancasila terdapat pada lambang burung Garuda, yaitu yang kita sebut dengan Garuda Pancasila. Nah, dalam perisai tersebut terdapat simbol-simbol yang melambangkan sila-sila Pancasila. Nah, di sini Ibu menampilkan sebuah gambar. Ini gambar apa? Burung Garuda Bu. Burung Garuda. Nah, dalam gambar burung Garuda tersebut terdapat simbol-simbol Pancasila, yaitu ada bintang, rantai, Pohon beringin, kepala banteng, bayi dan kapas. badi dan kapas. Baiklah, Pancasila. Sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana simbolnya Bintang Bu. bintang. Bintang tunggal dianggap sebagai cahaya seperti cahaya kerohanian yang dipancarkan kepada setiap manusia. Nah, adapun lambang Pancasila yang kedua yaitu rantai. Rantai persegi melambangkan laki-laki, sedangkan perempuan melambangkan lingkaran. Nah, rantai persegi dan lingkaran itu saling mengikat ataupun saling berhubungan. Alasannya karena kita sebagai manusia, baik laki-laki maupun perempuan, kita harus saling tolong-menolong dan saling melengkapi. Nah, adapun sila Pancasila yang ketiga yaitu simbolnya pohon beringin. Nah, di sini Elizabeth tolong bacakan. Pohon beringin berukuran besar untuk berteduh di bawahnya, yang artinya sebagai NKRI, semua rakyat Indonesia dapat berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Oke, semua rakyat Indonesia dapat berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Berarti kita tidak boleh membeda-bedakan, kita harus satu, tidak boleh tidak mau berteman sama yang lain. Itu ya anak-anak. Ya Bu. Oke, selanjutnya ada Pancasila, ada sila yang keempat yaitu lambang
kepalanya kepala banteng. Karena tolong bacakan. Banteng adalah sebagai hewan sosial yang suka berkumpul, yang bermakna bahwa rakyat Indonesia harus senantiasa bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Harus senantiasa bermusyawarah dan mengambil keputusan. Contohnya seperti sini ketua kelas. Kan ada ketua kelas kan? Ada Bu. Nah, pada saat memilih ketua kelas kita harus melakukan musyawarah. Apakah Elizabeth, berapa yang di Elizabeth, karena dan siapa yang paling tinggi, contohnya gitu. Itulah yang kita jadikan sebagai ketua kelas. Artinya itu dilakukan secara terbuka dan itu adil. Nah, adapun simbol Pancasila yang kelima yaitu padi dan kapas. Padi melambangkan kebutuhan dasar pangan, sedangkan kapas melambangkan kebutuhan dasar standar setiap manusia. Nah, di sini Ibu menyajikan perilaku Pancasila yang di mana berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan. Nah, di sini Ibu ingin bertanya, apakah itu termasuk sila yang pertama, kedua, ketiga, atau sila yang berapa? Sila pertama Bu. Sila pertama. Yang lain? Iya Bu. Oke. Ya, betul sekali. Berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan merupakan sila yang pertama. Nah, yang kedua yaitu bermusyawarah menentukan ketua kelas. Seperti yang kita bahas tadi, itu termasuk sila yang berapa? Sila Keempat Bu. Keempat. Ya, betul sekali. Nah, sini ada mengikuti upacara bendera. Mengikuti upacara bendera ini termasuk sila yang Ketiga Bu. Selanjutnya bermain dengan semua teman tanpa memilih. Ini termasuk sila yang kelima atau yang kedua? Kelima Bu. Kelima, karena sila yang kelima Bu. kelima. Ya, betul sekali. Nah, yang terakhir membantu teman yang kesulitan dan mendengarkan pendapatnya. Berarti termasuk sila yang Kedua Bu. Oke, baiklah, biar lebih paham tentang materi kita hari ini, di sini Ibu akan menjelaskan media yang Ibu bawa yaitu papan berlambang Pancasila. Nah, di sini Ibu mengambil satu contoh. Ini termasuk kegiatan mengikuti upacara bendera. Nah, mengikuti upacara bendera ini termasuk sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Indonesia. Nah, selanjutnya di sini Ibu minta satu orang mengambil kegiatan tersebut dan menentukan apakah itu termasuk sila yang pertama, kedua, tiga, empat, ataupun yang kelima. Siapa yang bisa? Saya Bu. Baik, karena Kita sebelum makan. Termasuk dalam sila pertama Bu. oke, baiklah. Karena akan mengambil sebuah kegiatan yaitu berdoa sebelum makan. Dia memasukkannya pada kantong sila yang pertama. Apakah itu benar? Benar Bu. Ya, betul sekali. Nah, jika Ibu mengambil satu contoh lagi yaitu beribadah dengan kepercayaan masing-masing. Nah, di sini Ibu ingin bertanya kepada Elizabeth, beribadah dengan kepercayaan masing-masing termasuk sila yang berapa? Sama Bu. Ya, betul sekali. Beribadah dengan kepercayaan masing-masing yaitu sila yang pertama. Nah, berarti di sini Ibu anggap berarti semuanya sudah mengetahui ya. Ya Bu. Oke, baiklah. Di sini Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Mana kelompok 1 yang ini, kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, di sini Ibu akan membagikan LKPD. Kelompok 3. Ya. Baiklah, di dalam LKPD tersebut terdapat soal-soal terkait apa yang kita pelajari hari ini. Nah, di sini Ibu minta kalian untuk mengerjakannya secara berkelompok dan berdiskusi. Dan Ibu harap semuanya bekerja, jangan ada yang tidak bekerja ya anak-anak. Iya Bu. Oke, silakan dimulai mengerjakan.
Kelompok 3, apakah ada kesulitan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Apakah semuanya sudah selesai? Sudah, Bu. Kelompok 2 sudah selesai? Sudah, Bu. Nah, oke. Baiklah, di sini Ibu minta satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ibu minta kelompok 1. Siapa kelompok 1? Saya, Bu. Oke, tenang. Baiklah, Ibu dan teman-teman, di sini saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama bagian A, yaitu menghubungkan. Yang pertama, bunyi sila Pancasila ketuhanan yang Maha Esa itu sila pertama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab itu sila kedua. Persatuan Indonesia sila ketiga. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan sila yang keempat. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu sila yang kelima. Yang bagian B, membuat atau menentukan simbol. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, simbolnya bintang. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, simbolnya rantai. Yang ketiga, persatuan Indonesia, simbolnya pohon beringin. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, simbolnya banteng. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, simbolnya balian kapas. Dari presentasi kelompok 1, apakah ada yang mau ditanggapi? Apakah ada yang salah? Kelompok 3 bagaimana? Sudah, Bu. Sudah benar, Bu. Benar, oke. Baiklah, berikan tepuk tangan buat kelompok 1. Dari pembelajaran kita hari ini, apakah ada yang tidak dimengerti? Apakah ada yang mau ditanyakan? Enggak, Bu. Sudah ada, Bu. Oke, baiklah. Adapun kesimpulan materi kita hari ini yaitu tujuan dari mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk mempertahankan Pancasila. Dengan mempertahankan Pancasila berarti kita mempertahankan NKRI. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sila yang pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kita harus beribadah sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing, menghormati agama lain, dan berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan. Oke,